Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fajar Widutomo dan teman saya Novita Savitri. Di sini kami akan menjelaskan materi analisis kelayakan pembiayaan di Bank Syariah pada MK Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah yang diampu oleh Ibu Vera Ismail ME. Berikut videonya. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pada landasan teori. Poin yang pertama ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Yang kedua, jenis-jenis pembiayaan. Menurut Antonio 2001, pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk yang ketiga itu ada tujuan dan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fungsi analisis kelayakan pembiayaan adalah sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan serta mengembalikannya sesuai perjanjian. Yang keempat, prinsip-prinsip kelayakan pembiayaan. Dalam praktik perbankan syariah, analisis kelayakan pembiayaan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip kelayakan pembiayaan yang secara umum merujuk pada konsep 5C dengan penyesuaian pada nilai-nilai syariah. 5C adalah karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Baik, intinya selanjutnya kita sudah masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama itu ada konsep dasar pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Selanjutnya, analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan bagian penting dalam proses penyaluran dana oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Kelayakan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh nilai aset atau kemampuan finansial calon nasabah, tetapi juga oleh faktor kepribadian, kondisi usaha, hingga lingkungan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut. Quran Surat An-Nisa ayat 29, ayat ini mendasari larangan praktik yang tidak etis dan menghimbau agar setiap transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dan kebenaran dan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil badili illa an takunna tijaratan an taradim minkum wa la ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum radima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang selanjutnya itu ada resiko yang timbul dalam kelayakan pembiayaan di bank syariah. Meskipun analisis dilakukan dengan hati-hati, tetapi terdapat berbagai resiko yang bisa timbul. Resiko-resiko tersebut antara lain, yang pertama itu ada resiko kredit atau credit risk, yang kedua resiko pasar, yang ketiga resiko operasional, yang keempat resiko likuiditas, yang kelima resiko hukum, dan yang keenam resiko reputasi. Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang resiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan di bank syariah adalah surat Al-Baqarah ayat 2279.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilan taf'alu fa'adanu bi harbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang terakhir, peran analisis kelayakan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di bank syariah. Analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah memiliki fungsi krusial sebagai titik awal dalam mengidentifikasi potensi resiko yang bisa menyebabkan non-performing financing atau NPF. Dengan melakukan studi kelayakan, bisnis yang komprehensif mencakup aspek finansial, arus kas, profitabilitas, rasio keuangan, legalitas, manajemen usaha, aspek syariah, agunan, dan kemampuan nasabah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah. Bank dapat mengukur seberapa besar kemungkinan nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Baik, mungkin cukup itu pemaparan materi tentang analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahumma fiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.